A few minutes later. Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau lebih dikenal dengan PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak berupa bumi atau bangunan. Pajak ini termasuk pajak negara atau pusat, di mana pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak, yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Subjek PBB mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki atau menguasai bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Objek PBB: 1. Bangunan tempat tinggal, 2. Gedung kantor, 3. Hotel, 4. Pabrik, 5. Emplasemen dan lain-lain, 6. Jalan lingkungan pabrik dan emplasemennya, 7. Kolam renang, 8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, juga pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB: tanah dan atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan untuk kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kepentingan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna untuk kepentingan umum. Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu seperti museum. Rumus perhitungan PBB: 1. PBB sama dengan tarif 0,5% dikali nilai jual kena pajak NJKP. 2. Rumus NJKP sama dengan persentase NJKP 40% dikali nilai jual objek pajak NJOP dikurang NJOP TKP. 40% apabila lebih dari Rp 1 juta, 20% apabila kurang dari nilai tersebut. NJOP TKP sama dengan Rp 12.000, atau dengan kata lain nilai PBB 0,5% dikali 40% dikali NJKP. Tata cara pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pajak terutang oleh wajib pajak. Contoh, Pak Nuriman menerima SPPT pada tanggal 1 Maret 2006, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2006. Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan pajak oleh wajib pajak. Contoh, Pak Pardi menerima SKP pada tanggal 1 Maret 2007, maka jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Maret 2007. Pembayaran PBB. Pembayaran penyetoran PBB baik secara tercantum dalam SPPT, SKP maupun STP dilakukan yang pertama yaitu A. Bank pemerintah, bank persepsi. Yang B. Kantor pos dan giro. Yang C. Petugas pemungut yang ditunjuk secara resmi. Petugas yang ditunjuk secara resmi ini harus menyetorkan hasil penagihan setiap hari ke tempat pembayaran yaitu bank, resepsi, kantor pos, dan giro. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan PPHTP. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau lebih dikenal dengan PPHTP merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau hubungan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan ini termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Buku No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
UU No. 16 tahun 1985 tentang rumah susun dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar hukum dari BPHTB ini adalah UU No. 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 20 tahun 2000. Objek pajak BPHTB. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan disengaja atau peristiwa hukum otomatis tidak disengaja yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Contoh peristiwa hukum adalah warisan karena pemilik meninggal dunia yang tidak termasuk objek pajak BPHTB berdasarkan pasal 3 UU BPHTB. Objek yang tidak dikenakan pajak adalah objek yang diperoleh berikut ini: A. Perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum, yaitu tanah atau bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Yang C. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan materi syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. Subjek BPHTB. Yang menjadi subjek pajak dari BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak tersebut dikenakan kewajiban membayar pajak dan wajib pajak menurut Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan yang dimaksud dengan badan di sini baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dengan nama apapun seperti perolehan terbatas, B. perolehan komanliter, yang C. perseroan lainnya, yang D. badan usaha milik negara, yang E. badan usaha milik daerah. Pembagian hasil penerimaan pajak. Hasil penerimaan BPHTB dibagi dengan perimbangan sebagai berikut: A. 20% untuk pemerintah pusat yang selanjutnya dikembalikan lagi secara merata ke setiap kabupaten kota. B. 36% untuk provinsi. C. 64% untuk kabupaten kota. Rumus menghitung tarif BPHTB. Tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak NPOP atau NPOP TKP. Besarnya NPO TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah sebesar 60 juta untuk setiap wilayah pajak. Akan tetapi apabila peroleh hak berawal dari waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pokok pajak BPHTB yang terundang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak NPOP. Setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak NPO TKP. NPO TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum tanpa imbalan langsung dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum daerah. Jenis pajak daerah. Pajak negara telah diserahkan kepada daerah sebagai berikut:
Satu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yaitu pajak. A. Verponding Ordonansi Verponding 1928. B. Verponding Indonesia Ordonansi Verponding Indonesia. C. Rumah tangga Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1928. D. Kendaraan bermotor Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934. 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 yaitu A. Bea balik nama kendaraan bermotor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959. B. Pajak radio Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1947. C. Pajak bangsa asing Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1958. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. 1. Pajak yang dipungut oleh provinsi berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Jenis pajak provinsi terdiri dari berikut ini. A. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. B. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. C. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor. D. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air Jenis pajak daerah. 2. Pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2000, jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, dan lain-lain. Subjek pajak daerah. Yang termasuk subjek pajak pada pajak daerah adalah pribadi perseorangan atau badan. 1. Pendaftaran pelaporan pajak daerah, yaitu wajib pajak mendaftarkan usahanya dengan surat pendaftaran objek pajak daerah atau SPOPD ke Dipenda atau Dinas Pendapatan Daerah. 2. SPOPD diambil wajib pajak atau penanggung pajak, diisi dengan benar kemudian ditandatangani untuk mendapatkan NPWPD atau nomor wajib pajak daerah. Ketiga, apabila tidak melaporkan objek pajak, maka wajib pajak atau penanggung pajak bisa mendapatkan sanksi dan NPWPD dikeluarkan secara sepihak oleh Kepala Dipenda secara jabatan. Objek pajak dan tarif pajak daerah. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah, ditetapkan tentang tarif pajak untuk pajak daerah. Dalam pasal ini diatur tentang tarif pajak yang paling tinggi yang dapat dipungut oleh daerah untuk setiap jenis. Adapun tarif pajak tersebut adalah sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor atau kendaraan atas air yaitu 5%, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air yaitu 10%, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%, pajak pengambilan air di bawah tanah dan permukaan 20%, pajak hotel 10%, pajak restoran 10%, sistem pemungutan pajak daerah. Ada beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang ditetapkan oleh gubernur, yaitu sebagai berikut. 1. Self-assessment, di mana pajak dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. 2. Official assessment, di mana nilai pajak ditentukan oleh gubernur. 3. Withholding atau joint collection, di mana pajak dipungut oleh pemungut pajak. Kesimpulan, PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dipungut saat terjadi transaksi jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang bersifat memaksa, dikelola oleh pemerintah daerah untuk membiayai daerah. Contohnya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan lain-lain. Ketiga jenis pajak ini merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik.